Halo Ken, wie geht's euch? Welcome back to my channel. Gila, udah lama banget gue nggak bikin YouTube karena akhir-akhir ini gue males banget. Gue demotivate guys, kayak ada nggak sih yang menunggu-nunggu dan menanti-nanti channel gue gitu. Jadi kayak apakah gue harus melanjutkan YouTube ini? Tapi tiba-tiba gue kayak orang-orang biasanya ya kan. Apa ya resolusi 2026? Jadi gue memutuskan salah satu list resolusi 2026 adalah rajin konten lagi. Entah kenapa bangun tidur tadi, gue tuh full motivasi gitu, kayak motivated banget buat bikin video gitu. Kayak makanya hari ini gue bikin video ini dan kebetulan di luar tuh abis salju dan saljunya tuh masih stay, jadi belum meleleh. Jadi gue mau ajakin kalian semua yang lagi nonton ini jalan-jalan online, menyusuri hutan, lewatin jalan salju, guys. Oke, guys? Karena gue tuh mau sekalian ini, em, apa namanya? Ngambil skuter gua. Karena skuter gua tuh ada di rumah teteh. Oke guys, nggak usah lama-lama, langsung aja. Los gates. Guys, tebel banget, lihat. Wow, ini depan rumah gua. Tuh, tebel banget ternyata saljunya. Kayak gua nggak expect setebel ini, soalnya tahun lalu nggak setebel ini tau. Wow, wow and wow. Lihat noh. Ini ada kali 5, 7, 8, 7 cm, 5 cm ya kan. Tebel loh ini. Tuh guys, jadi tetangga kita ada yang bersihin ini. Karena kita nggak punya alatnya kan, jadi kayak ya udah. Mari kita jalan lanjut guys. Guys, sumpah ini unreal banget sih. Kayak sumpah gue nggak pernah lihat tempat gue se se magical ini cu. Kayak wow. Lihat. Jadi guys, gue tuh mau ke tempat teteh karena waktu itu gue nganterin teteh ke stasiun, ke apa namanya, airport, ke bandara buat ke Indonesia kan. Terus berangkatnya tuh dari rumah teteh dan gue dari rumah tuh naik skuter. Nah, terus skuter gue tinggal, tapi pulangnya belum gue ambil, jadi baru sempet kali ini mau ngambil. Terus kebetulan kayak saljunya lagi banyak banget dan ya akhirnya gue memutuskan untuk bawa kalian jalan-jalan online menyusuri hutan yang ada di daerah gue, di sekitar tempat tinggal gue. Kayak wow, tapi ini beneran magical banget tau guys, kayak indah banget sumpah. Jadi guys, ini tuh sekitar dinginnya -4, -3, terus mataharinya juga ketutupan awan, nggak terlalu terang gitu. Dan tangan gue udah mulai dingin karena tadi megang HP kan, jadi nggak bisa kalau susah pakai sarung tangan ini, jadi gue lepas. Jadi ini tuh daerah sekitar rumah gue. Di sebelah sana itu ada hotel, salah satu hotel punya yayasan yayasan perusahaan gue. Dan kadang gue tuh kerja di sana, kadang kerjanya yang di hotel yang sebelah sana itu yang biasanya gue ngonten masak dan lain-lain. Dan ya indah banget ya, kayak tahun lalu tuh nggak setebel ini guys. Tahun lalu tuh bener-bener yang kayak tipis, terus jarang-jarang gitu. Tahun ini bener-bener yang wow, tebel loh ini. Kayak maksud gua Berlin gitu. Ini buat yang tanya ya, tekstur salju tuh kayak gimana sih gitu. Nih, tekstur salju tuh kayak gini guys. Dia tuh kayak salju yang ada di freezer kulkas, cuman dia lebih ringan. Kalau salju yang di freezer kulkas tuh kan kayak udah membeku banget gitu kan, jadi kayak susah diambil dan keras. Nah, tapi yang itu lebih ringan karena dia nggak yang sedingin itu gitu loh, ngerti nggak sih maksud gue? Pokoknya gitulah. Gue tuh harus mendefinisikan yang benar, Dennis. Ya, kemarin gue bikin olaf, berarti olafnya dibuang dong tadi. Itu guys, olaf gue. Kita lihat olaf gue guys. Gila, ini tuh ada yang bersihin tadi kan jalannya. Terus olaf gue, my olaf. Ini guys, olaf gue. Itu dia. Dingin banget tangan gue. Ini olaf gue guys. Olaf. Olaf. Maafin aku Olaf. Mana palanya? Menghilang.
nggak ada lagi palanya. Wow. Guys, BTW tuh ya, ini walaupun jalannya udah dibersihin kayak gini dari salju, ini justru jalan yang kayak gini tuh yang licin banget tau. Ini kalau gua naik sepeda atau naik skuter itu pasti bakal licin banget dan rawan terjadi kepleset, kedebluk gitu. Kan nggak lucu ya kan, cuman ya gimana, kalau nggak dibersihin makin susah jalannya juga gitu. Ini kalau misalnya nih, ini tuh udah jadi kayak es gitu loh guys, nih gua kasih lihat ya. Tuh, kayak udah jadi es gitu karena dia makin padat gitu. Ngebersihinnya nggak bersih banget. Nah, sedangkan kalau suhunya udah naik, ini kan salju bakalan meleleh di mana-mana becek. Itu yang paling gua nggak suka kalau misalnya lagi musim salju, kayak becek banget gitu. Tapi ya guys, lihat. Sumpah ini bagus banget tau, cakep banget. Kayak ntar gua mau foto-foto sih di sini. Foto-foto terus, ya kan. Tapi beneran ini cakep banget tau. Gue jadi keinget tau guys, kayak perjuangan gue waktu tahun pertama dulu, kayak susah banget buat buat adaptasi, apalagi waktu awal-awal dapat salju ya kan, musim dingin. Jadi dulu tuh gue waktu musim dingin pertama tuh gue masih naik sepeda guys. Jadi dulu ceritanya waktu gue tahun pertama, kan biasanya kan gue sholat Jumat, gue tuh mau sholat Jumat ke Berlin biasanya kan. Terus gue itu kalau mau Jumatan, dulu tuh nggak ada bus guys. Kayak bus tuh kita nggak tahu gimana. Tuh kan, mau kepleset gue. Gue dulu kayak nggak tahu gimana caranya mesen bus, karena di sini tuh kalau mau pesen bus harus nelpon dulu gitu, namanya roof bus, kayak bus telepon gitu, kayak kita harus pesan dulu. Sedangkan gue dulu tuh nggak tahu cara-cara kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya mau ke Berlin atau kemana tuh, kalau mau naik kereta harus naik sepeda dari rumah ke stasiun, dan itu maksud gue. Dan itu tuh nggak jauh, dan itu tuh nggak deket, itu tuh jauh guys. Kayak eh naik sepeda tuh hampir 25 menit gitu, dan itu lagi kondisinya ya lagi dingin banget, terus lagi bersalju, turun salju, dan itu gua harus naik sepeda lewatin jalur yang bersalju gitu. Sumpah itu bener-bener apa namanya, perjuangan banget sih. Terus ini kan ada turunan ya guys, ada turunan ke bawah. Itu gua habis turunan itu belok ke sana, ya kan? Itu tuh gua jatuh tau, kepleset karena itu tadi, ini tuh licin banget gitu. Pokoknya gitulah. Kayak gue kalau nginget-nginget lagi tahun pertama, perjuangannya kerasa banget. Sekarang udah tahun ketiga guys, bentar lagi gue udah mau lulus Ausbildung. Wow, wow, cepet banget ya. Gak kerasa, tiba-tiba udah mau lulus Ausbildung aja. BTW guys, kalian apa kabar? Apa yang sedang kalian lakukan sekarang? Kalian rindu konten gue gak sih? Kayak gue kadang ada beberapa orang kayak, bang kok gak konten lagi sih? Kok lu gak konten lagi sih nih? Kok gini? Maaf ya guys, gue lagi demotivate banget tahu 1 tahun terakhir itu. Kayak kayak apa ya? Kayak gue nggak tahu gitu. Gue mau ngelanjutin konten atau tidak, tidak gitu, tidak. Tapi nggak tahu kenapa sekarang gue kayak mulai termotivasi lagi, dan semoga akan selalu tetap seperti itu ya guys. Gue pengen banget tahun ini rajin konten buat kalian. Resolusi tahun ini apa guys? Apakah kalian mau diet, atau masuk ke PTN atau mau keluar negeri juga kayak gua ke Jerman, atau mau ke negara lainnya? Buat kalian sih semangat selalu ya guys. Kayak literally kayak kalian tuh nggak boleh patah semangat guys buat eh, mengejar cita-cita kalian gitu. Perjuangannya tuh harus yang benar-benar berjuang. Nah, ini orang ngebersihin jalan cuman sampai sini doang nih. Lihat, ada jalan ke sana belum dibersihin. Ya udahlah ya, kita injek-injek aja. Sumpah sih ini sepatu gua loh, tebel saljunya loh, dan udah mulai menges.
Ini sih kalau gua jalan pakai skuter bahaya sih, pasti. Susah ini. Lihat guys, sumpah noh, sesepatu noh. Tuh, kayak duh, sesepatu banget. Sumpah tahun lalu tuh nggak setebel ini guys. Jadi tahun lalu tuh mulai dari akhir November udah turun salju, cuman tuh nggak setebel ini gitu. Nah, ini tuh baru turun saljunya sekarang, tapi langsung tebel, kayak literally tebel, tebel, literally apa sih Danis? Sosok jaksel, jelas. Guys, kalian kalian ada saran konten apa nggak buat gua kayak biar gua juga ke depan tuh semangat gitu buat kontennya. Biar gua tuh ada konten terus, ide terus gitu kayak gua mau jadi the next Jerome Pauline in Germany gitu. Gua mau kayak Gita Saf yang punya yang jadi konten kreator di sini gitu kan. Cuman kayak gua harus konten apa? Hah, bagus banget guys. Tuh, hutan-hutan gitu-gitu. Dulu ya kayak gua nggak apa ya? Gua nggak nyangka gitu loh guys. Kayak sekarang gua tinggal hidup di Jerman gitu, di negara 4 musim. Terus gua bekerja sambil kuliah juga gitu. Kayak gua nggak kebayang gitu dulu perasaan cita-cita gua pengen jadi dokter. Cita-cita gue itu dulu akal-akalan barat Danis tuh. Akal-akalan Danis dulu pengen jadi dokter katanya guys. Ternyata nggak jadi. Taunya kesini jadi koki ya. Terus kayak gue mana ada kepikiran dulu tinggal di hutan yang ada di Jerman ya kan. Ini literally hutan loh, literally lagi. Ini bener-bener hutan loh ini. Noh, tuh. Putih semua guys, bener-bener cakep banget view-nya. Makanya gue sangat-sangat bersyukur guys sekarang kayak wah masya Allah alhamdulillah gue bisa di sini ya walaupun setiap perjalanan yang sudah gue lalui itu tuh ada cerita-cerita uniknya, cerita-cerita senangnya, cerita-cerita lucunya, cerita-cerita nggak jelasnya, banyak banget. Tapi so far so good sih guys, gue di sini. Semoga buat kalian em, para penonton yang ada di rumah, yang ada di mana-mana, buat kalian yang lagi mengusahakan sesuatu, meraih sesuatu, semoga kalian dipermudah dan diperlancar ya guys. Tapi jangan lupa kalian tuh semangat gitu buat menjalani cita-cita kalian. Udah suara peletok-peletok, burung pelatuk kali ya. Tuh ada suara gagak. Gue tuh kadang guys, sumpah gue tuh kalau tiap hari ya, itu lewatnya lewat jalan sini tau. Kayak kata gue serem amat. Gue tuh lewat jalan sini guys, kayak even mau malam, mau siang, mau pagi, masih gelap dan lain-lain, tuh selalu gue lewat jalan hutan ini. Jadi kayak dulu bayangin gue masih naik sepeda sebelum gue punya skuter gue itu, gue naik sepeda pulang kerja jam 10 malam lewatin jalan hutan. Coba sendirian naik sepeda mana lampunya ini lagi apa namanya remang-remang ya kan. Lampu sepeda kan kalau digoes apa tergantung dinamonya ya kan. Lah gue mau goes ya goes santai orang capek habis kerja. Nah, gue lewatin sini. Kadang-kadang gue kayak kepikiran, ih, gue diseruduk sama babi hutan nggak ya gitu. Gue kadang kepikiran kayak gitu guys. Takut banget ya kan tiba-tiba. Jangan salah di sini ada babi hutan loh. Di sini tuh di tempat gua ini itu adalah tempatnya orang-orang para pemburu. Jadi di Jerman tuh ada yang namanya Jäger atau pemburu, ya kan? Kayak komunitas pemburu gitu yang suka memburu rusa gitu. Babi hutan tuh di daerah-daerah sini gitu. Jadi kayak sebenarnya ada di sini tuh babi hutan dan lain-lain. Makanya gue kadang kayak kepikiran, kapan ya episode gue diseruduk? Nauzubillah ya Allah, jangan. Gak mau gue diseruduk babi hutan. Ntar gue seruduk balik. Enggak dong. Aduh, capek yaping sambil jalan ya.
Tuh, nih gua sekarang bagian kalian deh. Sekarang gua kasih kalian deh nih, eee, apa namanya, pemandangan-pemandangannya ya, biar kalian lihat ya. Oke? Guys, ini gue udah nyampe di daerah, pinggir danau, dan kemarin itu gue baru tahu ternyata danau ini tuh bisa beku juga guys, di suhu yang padahal cuman -1, -2 gitu tuh bisa beku. Dan kemarin kawan gue sempet nyoba turun ke bawah, terus nginjek danaunya dan beneran beku gitu. Padahal gue tuh kayak nggak apa ya, dari dulu tuh kayak gue pikir si danau ini tuh nggak bakalan bisa beku, karena menurut gue kayak suhunya tuh cuman -2 gitu-gitu doang. Ternyata tuh bisa beku guys, dan sekarang gue mau ngajakin kalian turun ke bawah buat ngerasain danau yang membeku itu, membeku. Lewatin sini dulu. Astagfirullah. Kepaduk. Kalian tahu bahasa kepaduk nggak guys? Sumpah guys, ini seru banget tau, sumpah. Sumpah kalian harus lihat yang sebelah sini sih. Bentar. Noh, kayak wow. Ini sumpah ya, gue kayak amazed banget sama pemandangan ini, masya Allah. Tuh, itu dia guys, danaunya guys. Coba ya, kita turun ke sana ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Iya loh. Ih, bisa guys. Sumpah bisa diinjak loh. Takut banget gue. Iya loh, membeku ya ternyata. Seru banget. Ini guys, kalau misalnya kita ada di Jerman bagian bawah, which is kayak di München dan lain-lain itu, danau di mereka itu beneran literally beku dan bisa buat main ice skating. Jadi ternyata tuh satu satu danau gini tuh beku semua. Tapi ini nggak setebel nggak, kayak bekunya tuh nggak tebel gitu loh guys, nggak dalam kayaknya mah. Ntar ya, gue nyari apa gitu yang bisa buat nyari tahu. Nah, coba kita pakai ini. Lah, keras. Keras loh ternyata. Keras ya? Iya loh, ini dalam loh guys esnya. Tuh, gue kasih tunjuk kalian. Bentar ya. Tuh, lumayan loh ini dalam. Kayak sekitar 3 sampai 4 cm. Cuman kalau strukturnya kayak gini, harusnya sih aman. Maksudnya aman buat lewat aja gitu, bukan buat ice skating. Itu satu hamparan danau ini beku semua guys. Dan kita tuh ada beberapa spot danau, ada yang di sebelah sana, sama ada yang di belakang rumah gua. Dan itu kemungkinan besar juga beku. Wow. Udah guys, rasa penasaran gue udah hilang. Karena gue selama hidup di sini, ini kan udah beberapa kali winter ya. Gue tuh kayak kepo gitu loh. Allah. Kayak beneran beku nggak sih ini ya danaunya? Nah ternyata approve, beneran beku.
dan bisa diinjek. Nah, sekarang kita fokus buat ke rumah teteh dan ngambil skuter gua yang ada di eh, basement bawah di Keller. Oke guys, ikutin terus vlognya. Guys, ini ternyata suhunya di -2 derajat tapi terasa seperti -6. Dan ya, kuping gua dan hidung gua sudah merah. Orang-orang Jerman itu ya guys, itu tuh suka banget jalan-jalan pagi, jalan-jalan sore gitu, sama anjingnya gitu-gitu, sama keluarganya. Mereka tuh kayak udah jadi apa ya, rutinitas mereka gitu, aktivitas mereka kayak, "Ah, yuk jalan-jalan keluar yuk," gitu. Gue udah capek tau, tapi gue suka gitu, kayak cuci mata. Nanti ya guys, kalau misalnya gue rajin konten dan yang nonton banyak, kita bikin fanbase gak sih? Belum apa-apa, belum apa-apa kayaknya udah bikin fanbase kan, kayak ada yang mau nonton. Kenapa ya? Kan kita kan afirmasi positif. Kita tuh harus banyak-banyak afirmasi positif tau guys. Gitulah pokoknya. Adalah pokoknya. Jangan terlalu diiniin, apa sih namanya? Adalah pokoknya. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. Guys, jadi kita udah nyampe area pedesaan. Setelah kita keluar dari jalan hutan tadi, ini kita nyampe di area pedesaan. Nah, area pedesaan ini tuh nggak terlalu banyak guys di tempat gua, karena kebanyakan mereka tuh yang tinggal di sini tuh kayak kakek nenek gitu-gitu, orang-orang yang udah pensiun gitu loh. Jadi kayak sepi aja gitu. Ya udah kayak nggak ada kehidupan gitu. Nah, lihat nih guys yang gua maksud. Ini kalau suhunya udah naik ke 5 derajat gitu ya, atau enggak 5 ke atas, itu tuh bakalan meleleh. Dan lihat yang paling dibenci itu apa? Becek. Itu dia, becek kayak gini yang gua nggak suka kalau lagi winter dan bersalju itu. Nah, BTW, ntar ada mobil. BTW guys, ini tuh yang bersihin jalan-jalan pinggir-pinggir kayak gitu, itu tuh tanggung jawab masing-masing dari orang-orang yang tinggal di depan rumahnya gitu. Jadi kayak nggak perlu dikasih tahu, nggak perlu diomongin kalau misalnya salju udah turun dan saljunya itu menutupi jalan-jalan yang di area sini buat pejalan kaki. Mereka-mereka tuh udah sadar gitu buat bersihin ini jalannya. Supaya apa? Supaya bisa dilewatin sama orang-orang gitu. Lihat nih, tebel banget tau guys tuh. Setebel itu loh. Kayak ada kali itu 10 cm. Dan kebanyakan dari mereka tuh tinggalnya tuh nggak yang rumah pribadi gitu loh. Kayak di sini tuh juga masih banyak rumah-rumah Wohngemeinschaft. Tahu nggak guys Wohngemeinschaft itu apa? Aduh, ini nggak ada jalannya lagi. Lewatin yang ini. Wohngemeinschaft itu adalah eh rumah bersama gitu, kayak kosan gitu guys. Jadi kayak misalnya rumah bangunan ini nih. Ini tuh yang satu rumah gitu memanjang dari sebelah sana sampai sana. Itu tuh yang ninggalin bukan cuma satu anggota keluarga, tapi bisa dua, bisa tiga gitu loh. Itu namanya Wohngemeinschaft. Nih guys, ini kawasan hotel gua. Mulai dari sini sampai ke belakang sana, keliling. Ini kapan-kapan gue bikin turnya ya guys. Tur buat hotel gua. Ini BTW museum guys. Ini udah dimuseumin jadi museum sekarang. Karena dulu tuh hotel gua tuh kayak tempat kerajaan-kerajaan gitu loh. Dan sekarang kita udah nyampe. Kita udah di sini. Ini rumah teteh. Ini kayak Wohngemeinschaft gitu, yang menghuni tuh nggak cuma teteh doang tapi beberapa orang lain, kayak kosan gitu guys. Dan bentukannya tuh kayak gini. Jadi kita mau masuk aja.
Oke guys, gue udah dapetin skuter gue dan sekarang gue mau OTW pulang ke rumah. Makasih banyak buat kalian yang udah mau nonton vlog ini pembukaan tahun 2026. Semoga gue preset lagi. Hati-hati guys, buat kalian ya yang lagi jalan-jalan salju gini, hati-hati. Preset lagi nih gue. Semoga awal tahun ini bisa jadi pembukaan buat gue jadi lebih baik lagi, dan gue pengen banget bisa rajin konten, terus build eh, akun ini jadi lebih besar lagi, amin ya Allah. Makasih banyak ya guys buat kalian yang udah menonton video ini. Doain gua semoga gua bisa konsisten buat bikin video dan menghibur kalian yang ada di rumah. Buat kalian jangan lupa like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan gue juga butuh dukungan kalian juga eh, buat subscribe gua dan nyalakan tombol lonceng buat biar biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalau misalnya nggak ada pemberitahuan dari lonceng itu, berarti gue nggak upload video. Haha, jangan dong. Gue harus upload video ya kan. Biar kalian apa? Biar kalian ada yang nemenin waktu kalian makan, ya kan? Tuh, tuh, itu hotel gue. Kapan-kapan kita eh tur hotel deh. Udah guys, bye bye. Gue mau main salju dulu di sini. Kalian liatin gue ya.